Hadirin wal hadirat, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tambahan nikmat, tambahan karunia kepada kita sehingga kita bisa hadir di majlis Jalsa Itsnain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, yang senantiasa berada di jalannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, ada sesuatu yang sering kita lupakan. Begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini Allah telah memberikan satu tambahan nikmat di mana hati dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majlis yang mulia. Kita barangkali menganggap majlis ini biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita kurang paham dan tidak mengerti tentang kemuliaan dan keagungan yang ada di majlis ilmu maupun majlis zikir. Kalau sekiranya kita tahu kemuliaan-kemuliaan yang ada di majlis zikir, di majlis ilmu, niscaya tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk kita bisa hadir di acara-acara seperti ini. Manakala Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba, maka hamba tersebut akan digerakkan oleh Allah hatinya, ayunan langkah kakinya untuk bisa hadir di tempat-tempat yang mulia. Kita semua yakin bahwa majlis ini adalah majlis yang mulia. Kita yakin tempat ini adalah tempat yang paling mulia. Masjid adalah merupakan tempat yang paling mulia. Khairul biqa al-masajid. Sebaik-baiknya tempat yang ada di kolong bumi adalah masjid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memuliakan seorang hamba, maka dia digerakkan oleh Allah tersebut untuk hadir di tempat yang mulia. Karena tidak mudah seseorang itu bisa hadir di masjid, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia-manusia tersebut adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah orang bisa menghadiri majlis taklim, majlis zikir, majlis maulid, kecuali orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan kita di tempat ini adalah merupakan satu bukti kuat bahwa kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kita di majlis ini, Allah hadirkan kita untuk bisa menyimak, mendengar, membaca daripada syama'il maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian daripada karunia, ini adalah bagian daripada nikmat. Ini adalah bagian daripada pemberian Allah yang luar biasa. Manakala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan bisa istiqamah untuk hadir di tempat-tempat seperti ini. Kenapa saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu fakta yang tidak bisa terbantahkan, ibadallah. Kita bisa lihat majlis seperti ini, terkadang yang jauh bisa hadir, yang dekat nggak bisa hadir. Ini satu fakta yang tidak bisa kita bantah. Terkadang yang jauh dengan naik sepeda engkol pun dia bisa datang. Bahkan dengan jalan kaki pun dia datang. Tapi aneh apabila kita melihat orang yang ada di sekitar kita, yang dia dengar ada maulid, yang dia dengar ada pengajian, tetapi tidak tergerak sedikit pun hatinya untuk bisa hadir dan masuk di majelis tersebut. Ini adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu pilihan. Jadi jangan kaget kalau yang jauh bisa hadir, yang dekat nggak bisa hadir. Kenapa? Karena yang hadir di tempat-tempat seperti ini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah Ta'ala.
Yang namanya orang pilihan itu nggak banyak, dipilih sama Allah Ta'ala. Nah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya. Manakala kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini, kemudian bisa mengistiqomahkan diri kita untuk bisa terus mulazamah, terus untuk hadir di majelis-majelis yang kita yakini bahwa majelis ini adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga kita merasa nyaman, merasa enak untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Ada yang menarik ibadah Allah. Manakala kita duduk di tempat-tempat seperti ini, yang pertama, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini cara Allah untuk memuliakan seorang hamba. Manusia apabila menginginkan satu kemuliaan, carilah kemuliaan yang datang dari Allah. Jangan kemuliaan yang datang dari manusia. Karena manakala seorang hamba itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka secara otomatis dia akan dimuliakan oleh manusia. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, jangan lepaskan tempat-tempat yang mana tempat tersebut menjadi satu sebab turunnya kemuliaan Allah. Tempat-tempat yang di situ Allah ridho, tempat-tempat yang di situ Allah suka. Maka di tempat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kemuliaan. Masjid, tempat yang paling mulia. Duduk dengan para ulama, dengan para habaib, ini adalah satu pertemuan yang luar biasa. Dan itu akan menjadikan satu sebab turunnya kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan kalau duduknya saja bukan di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah? Mustahil. Kalau kita menginginkan kemuliaan dari Allah, cari tempat-tempat yang mana tempat tersebut kita yakini di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada talabul ilm, ya, di dalamnya ada qiraatul maulud dan lain sebagainya, di dalamnya ada ilmu. Ini tempat-tempat yang kita yakini, ya, yang kita yakini bahwa tempat ini akan menjadikan manusia mulia. Belum saja kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan daripada majelis seperti ini, banyak sekali. Kita mungkin banyak mendengar daripada ulama, daripada para habaib tentang kemuliaan-kemuliaan daripada majelis zikir, ya. Nah, salah satunya kalau kita hadir di tempat-tempat seperti ini, maka insya Allah ini adalah salah satu cara untuk supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah, manakala seseorang itu mulia di hadapan Allah, maka secara otomatis orang tersebut akan mendapat kemuliaan dari manusia. Makanya kalau kita cari kemuliaan datang yang datang dari Allah. Jangan cari kemuliaan yang datang dari manusia. Kita ingin mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan ketenaran dan lain sebagainya, carilah itu yang datang dari Allah. Kalau itu yang datang dari Allah, itu akan abadi. Tapi semuanya itu kalau datang dari manusia, itu bersifat semu. Nggak bakal lama. Popularitas apapun yang kita dapatkan kalau itu datangnya dari manusia, ketenaran apapun yang kita dapatkan kalau datangnya itu dari manusia, maka itu tidak akan mendapatkan satu kelanggengan. Tapi manakala kemuliaan itu datang dari Allah, manakala keagungan itu datang dari Allah, itulah yang abadi. Dan ketika kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka secara otomatis kita akan dimuliakan oleh manusia. Mari kita lihat bagaimana sejarahnya orang-orang soleh, sejarahnya para wali Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi yang mauludnya barusan kita baca, beliau mulia di hadapan Allah. Beliau luar biasa kedudukannya di hadapan Allah. Tapi manakala beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, maka secara otomatis dia mendapatkan kemuliaan dari manusia, ibadah Allah. Makanya yang pertama, jangan kita tinggalkan tempat-tempat yang menjadi satu sebab turunnya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid, majelis taklim, majelis zikir, majelis maulud, ya. Belum lagi kita mendapatkan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita kalau mendapatkan menghadiri maulud-maulud seperti ini, diakuin apa tidak, kita akan mendapatkan satu ketenangan jiwa. Di sini tempat ketenangan, di sini tempat ketentraman. Bohong kalau ada orang masuk di majelis maulid dia tidak mendapatkan ketenangan. Bohong. Pasti dia mendapatkan ketenangan, kedamaian. Kenapa? Tatanazzalu alaihi rahmat. Karena di tempat-tempat seperti ini Allah turunkan rahmat.
Allah turunkan keberkahan, ya. Bahkan tidak sampai di situ. Orang yang hadir di tempat-tempat seperti ini satu kaum yang tidak keluar kecuali Allah ampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Satu kaum yang manakala dia duduk di tempat-tempat yang baik, manakala dia duduk di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, dia tidak akanlah merugi dan tidaklah dia keluar dari tempat tersebut kecuali Allah sudah ampuni segala dosa-dosanya. Ini fadail, ini keutamaan-keutamaan daripada majelis ilmu. Di samping kita meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan fadail-fadail yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama, cari tempat yang menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bergaullah kalian, kumpullah kalian dengan orang-orang yang menjadi satu sebab turunnya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Sudah barang tentu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Sudah barang tentu para wali Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergaul dengan mereka, duduk bersama mereka, walaupun kita bukan orang soleh, walaupun kita bukan orang baik, manakala kita duduk dengan orang baik, ya, bermuajahah dengan orang baik, mencintai dengan orang baik, maka kita akan dikumpulkan, ya. Imam Syafi'i dalam satu ucapannya beliau mengatakan, uhibbu salihin falastu minhu la'alli an anala syafa'atahu. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Ya, Imamul Masyriq wal Maghrib, ya. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika dia berbicara tentang orang soleh, uhibbu salihin, aku cinta sama orang soleh. Falastu minhu, walaupun saya bukan daripada mereka. Falastu minhum, walaupun aku bukan daripada mereka, tapi aku tetap cinta. Apa yang diharapkan oleh Imam Syafi'i? Mudah-mudahan cintanya itu menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kumpul sama orang soleh ini manfaatnya luar biasa. Walaupun kita bukan orang soleh, walaupun kita bukan orang baik, tapi insya Allah almar'u ma'aman ahbabtah. Seseorang itu nanti dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintai. Ada sebuah ungkapan menarik di mana ulama mengatakan faza kalbun bihubbi ashabul kahfi wa kaifal ashqa bihubbi ali Muhammadin. Luar biasa, ya. Faza kalbun, maaf, anjing saja, anjing itu bisa menjadi mulia, bisa menjadi agung. Bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, diabadikan di surat Kahfi. Luar biasa. Anjing. Dan dikatakan hayawan ghairu muhtaramah. Najisnya aja najis mughalladhah. Tapi lihat, manakala anjing tersebut bergabung dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, membantu dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh, maka anjing tersebut menjadi mulia di hadapan Allah. Ashabul Kahfi yang kita baca surat Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat, ya, itu menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Bagaimana? Anjing saja. Nah, kalau anjing saja bisa mulia dengan sebab kumpul sama orang soleh, duduk bersama orang soleh, membela bersama orang soleh, berada di barisan orang-orang soleh, wa kaifal ashqa bihubbi ali Muhammadin. Maka bagaimana mungkin akan celaka seseorang yang mencintai anak keturunan baginda Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau anjing bisa mulia, lantas bagaimana kalau ada orang kumpul dengan habaib, kumpul dengan ulama, kumpul dengan orang-orang soleh? Mustahil dia tidak akan bahagia, ya. Kalau kita duduk bersama mereka, kita menatap muka mereka, berkumpul bersama mereka, musafahah dengan mereka, itu jangan dikira biasa-biasa saja. Justru disitulah ada nilai-nilai keberkahan dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi kemuliaan itu bisa kita dapatkan dari tempat, dan kemuliaan itu bisa kita dapatkan manakala kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Mata kita jadikan mata yang selalu menatap orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu punya silsilah dahabiyah, punya hubungan yang sangat luar biasa, ya. Kalau kita menatap guru kita menatap guru kita terus sampai kemana?
ujungnya kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kumpulnya kita dengan orang-orang soleh itu akan menjadi satu sebab, akan menjadi satu jalan supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan dianggap remeh, jangan dianggap biasa-biasa saja manakala kita duduk di tempat-tempat yang baik dan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Minimal di dalam hati ini letakkan mahabbah kepada orang-orang soleh. Letakkan kecintaan kepada orang-orang soleh. Jangan benci kepada mereka. Jangan hasud kepada mereka. Jangan punya su'don kepada mereka. Karena orang-orang soleh itu mempunyai kedudukan dan pangkat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan kita punya hati manakala kita berhadapan dengan orang-orang soleh. Bersihkan kita punya hati manakala kita duduk dengan orang-orang soleh. Walaupun mereka berada di gerbong yang pertama, insya Allah ketika sampai pada tujuannya, gerbong yang terakhir pun akan sampai pada tujuannya. Itu keuntungan apabila kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk duduk bersama orang-orang soleh. Dengarkan mauidhah hasanah mereka, dengarkan doa-doa mereka, aminkan doa-doa mereka. Karena mereka itu orang-orang istimewa, orang-orang soleh. Ya. Kita mendengarkan, membaca daripada mulut Al-Habib Ali. Ya. Walaupun kita tidak bertemu sama beliau, walaupun kita tidak pernah bersua bersama beliau, bahkan mungkin kita bukan santrinya beliau, tapi minimal kita mendengar karya beliau. Dengan kita mendengar karya beliau akan timbul mahabbah, timbul rasa cinta kita kepada para wali Allah, para orang-orang soleh. Ini adalah merupakan modal buat kita, ya. Karena kita tidak punya apa-apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Jujur saja, kita ini kalau bicara tentang ibadah apa sih yang bisa kita andalkan? Kita ini kalau mau jujur tentang ibadah apa? Mau jujur tentang sodako, berapa sodako yang sudah kita keluarkan? Nggak ada yang bisa kita andalkan dalam ibadah ini. Kalau kita mau hitung-hitungan, ya, antara dosa sama ibadah, banyakkan dosa. Jadi nggak ada yang bisa kita banggakan, merasa kita orang soleh, nggak ada itu sama sekali. Nah, kalau kita sudah tidak punya modal untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, nah Allah ciptakan ini modal ini. Allah ciptakan jalan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Lewat siapa? Lewat orang-orang soleh, lewat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita dapatkan orang-orang soleh? Di jalan-jalan, di pasar-pasar? Enggak. Kita akan temukan orang-orang soleh di tempat-tempat yang mulia. Jadi erat sekali ikatannya. Manakala kita mendapatkan tempat yang mulia, dan disitulah Allah letakkan manusia-manusia mulia. Karena hakikatnya manusia mulia tidak mungkin berada kecuali di tempat yang mulia. Dan kita akan mendapatkan kemuliaan itu di tempat yang mulia, karena kita mendapatkan manusia-manusia yang mulia itu berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu tempat yang mulia ya model seperti ini. Majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim, majelis maulud. Ini tempat-tempat yang mulia, ya. Jadi jangan dianggap sepele begitu saja, jangan. Artinya apa? Rutinkan, istiqomahkan tempat-tempat seperti ini. Sebab kita kalau mengikuti kesibukan dunia tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis, ya. Orang kalau mau mengikuti daripada urusan-urusan dunia, jawabannya hanya selalu sibuk. Ketika dia sibuk, dia tidak bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini. Sampai kapan kita sibuk ngurusin dunia? Bukan berarti saya melarang kalian untuk ngurusin dunia. Silakan cari dunia. Tapi minimal berikan waktu khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan waktu khusus supaya kita berada di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah tempat yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama siapa kita kumpul, bersama siapa kita duduk, di mana kita duduk, itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak ada cara kecuali kita harus sisihkan kita punya waktu untuk memperbanyak duduk bersama orang-orang soleh dan berada di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di awal tadi saya katakan, ini adalah merupakan satu karunia buat kita. Ini adalah merupakan satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga setiap hari Senin kita tergerak, kita punya hati. Kalau kita mau tanya, siapa sih yang gerakkan kita punya hati hadir di tempat ini? Allah. Yang gerakkan kita punya hati ini hadir di tempat ini
Allah. Berarti apa? Allah menghendaki kita untuk baik. Allah menghendaki kita untuk berada di tempat-tempat yang mulia. Apa ini kita akan tinggalkan satu karunia yang besar ini? Karunia yang karunia yang agung ini apa perlu kita tinggalkan? Di mana Allah gerakkan kita punya hati, bahkan datang dari tempat jauh pun kita akan jalankan untuk apa? Untuk mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya ikhwan, jangan tinggalkan majelis-majelis seperti ini. Jangan tinggalkan kita duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang baik, karena itu adalah merupakan modal kita ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya tempat duduk kita, bersama siapa kita duduk, itu nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lupa kalau kita pernah melakukan kebaikan, lupa, tapi Allah Subhanahu wa taala masyika ma ma'rufud baik, tidak ada satu kebaikan yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semua ada dalam tulisan Allah, semua ada dalam catatan Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak kita untuk mengumpulkan daripada pahala ketika kita berada di dunia. Jadikan dunia ini untuk akhirat kalian. Jadikan tempat-tempat seperti ini untuk apa? Untuk menjadikan kalian mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, ibadah Allah, orang kalau sudah mulia di hadapan Allah, dunia itu ada dalam genggamannya. Kita ini kadang-kadang mulai bangun tidur yang dipikirin dunia, dan dunia pun kita nggak dapat. Benar tak? Mikirin dunia bahkan sampai diperbudak oleh dunia. Mending kalau kita mikirin dunia, kemudian kita diperbudak oleh dunia, dapat dunia. Ini kita sudah mikirin dunia, diperbudak oleh dunia, dunia nggak mau sama kita. Masya Allah. Kenapa kuncinya? Karena yang punya dunia kita tinggalin. Karena yang menggerakkan dunia kita tinggalin. Jadi kalau kita berbicara tentang kedekatan kita kepada Allah, maka dunia ada dalam genggaman Allah. Nggak usah takut dengan dunia. Ya, kita disuruh ikhtiar. Ya, kita disuruh berusaha. Tapi ingat, semuanya roda perputaran hidup ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang itu dimuliakan oleh Allah, manakala seseorang itu mendapatkan keagungan dan kemuliaan dari Allah, maka segala yang sulit di hadapan kita, maka Allah akan berikan kemudahan buat kita. Segala yang sulit, yang menurut akal kita nggak dapat, yang menurut akal kita tidak akan mendapatkan hal tersebut, tetapi manakala Allah memuliakan hamba tersebut, mencintai orang tersebut, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ibadah Allah. Kembalikan hidup ini kepada Allah. Kembalikan hidup ini kepada Allah. Cari kemuliaan, cari kedudukan, cari pangkat dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita semuanya. Hadza wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.